Febrianti dari kelas B1 Farmasi, NIM F 2018-01-044. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat, yaitu stereokimia merupakan salah satu faktor terpenting dalam aktivitas biologis obat untuk berinteraksi dengan reseptor. Molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan Pada interaksi obat reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konfirmasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang terpenting, yaitu yang pertama, stereokimia molekul obat, yang kedua, jarak antar atom atau gugus, dan yang ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Nah, di sini perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereokimia disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor yang pertama, perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, yang kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi reseptor, yang ketiga, perbedaan dalam adsorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Dan selanjutnya yaitu modifikasi isosterisme, yaitu istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakterisasi steri, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Nah, di sini ada contoh pasangan isoterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektron sama. Yang pertama ada ion karboksilat dan ion sulfonido. Yang kedua yaitu ada gugus keton dan gugus sulfon. Yang ketiga ada gugus klorida dan gugus trifluorometil. Nah, secara umum prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama itu mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua itu mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Dan yang ketiga itu mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau anti-metabolit. Nah, di sini ada isomer dan aktivitas biologis obat. Nah, sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Nah, bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama itu isomer geometrik dan aktivitas biologis. Nah, adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terkait secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alis klik. Nah, yang kedua itu ada isomer konformasi, aktivitas biologis. Nah, isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul. Nah, yang ketiga diastereoisomer dan aktivitas biologis. Nah, di sini isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama dan tipe reaksi yang interaksi isomer reseptor. Nah, yang keempat itu isomer optik dan aktivitas biologis. Nah, isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia fisika yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Nah, jarak antar atom dan aktivitas biologis di sini yaitu hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor.
Nah, pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Nah, contohnya di sini itu ada 3, yaitu obat parasimpatometik, dan yang kedua itu obat kurare, dan yang ketiga itu hormon estrogen non steroid. Baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.